Assalamualaikum semua. Jumpa lagi bersama saya Triani Yuliana. Di video kali ini saya akan membacakan novel yang berjudul Cinta untuk Fiza part 16. Jangan lupa tekan tombol like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng. Terima kasih. Part 16 Jatah. Pilu mendera jiwaku mendengar suara gigi Pak Dava yang gemeretak, membuat napas ini kian sesak. Ratapan lirih penuh kesakitan diiringi dengan lafaz istighfar dari bibir yang bergetar itu seakan menyayat kalbu. Air mataku berderai tiada henti, seakan turut menjadi saksi. Aku bergegas mengambil segelas air putih, tak lupa menyiapkan baskom berisi air hangat dan kain bersih untuk mengompresnya. Kaos Pak Dava yang basah karena cucuran keringat itu mengundang resah dalam hatiku. Sebelum bermaksud menyeka bulir bening di tubuhnya, dengan perlahan aku membimbing sosok lemah yang meringkuk itu untuk duduk dan bersandar. Aku menyerahkan sebutir obat beserta segelas air kepadanya. Lalu lelaki itu menerima dengan tangan gemetar dan keringat dingin bercucuran. Untuk kali pertama, aku menelusuri lemari di kamar ini. Pada tumpukan kaos yang tersusun rapi, dengan cepat aku mengeluarkan selembar kaos berbahan tipis yang mudah menyerap keringat. Maaf, saya bantu melepas bajunya ya Pak. Ucapku sesenggukan. Meski canggung dan ragu, perlahan tanganku bergerak untuk membantu. Tidak ada penolakan dari bibir pucat itu, melainkan deru napas tersengal dan sorot netranya yang sayu. Hati ini terpilin-pilin ketika menemukan jejak kebiruan pada bagian dada bidang dan perut sebelah kanan. Ternyata luka pada malam itu bukan hanya pada wajahnya. Bulir bening di pelupuk mataku semakin berhamburan, membuat sesak di dada kian menyeruak. Tak mampu menahan lagi, isak tangisku pecah tak karuan. Allah, sebenarnya apa yang menimpamu, Pak? Seiring dengan derai air mata yang tak kunjung reda, kusapu lembut jejak-jejak keringat di tubuh Pak Dava dengan kain yang telah kucelupkan pada air hangat. Lalu membantu memakaikan kaos yang masih terlipat wangi itu secara perlahan. Setetes demi tetes bulir bening luruh membasahi lengan gamisku. Sontak kepalaku menengadah, hingga tatapan kami pun beradu. Menyadari bahwa sorot yang biasanya tajam itu kini mengalir air mata pilu. Aku pun kembali terseduh. Sesaat kemudian, sepasang tangan kekar itu merengkuh tubuhku ke dalam pelukannya. Hangat, tetapi menyesakkan. Isak tangis dari sosok yang menghamparkan sajadah tak jauh dari tempat tidur ini begitu menyayat hati. Angan tersentak, menyadari bahwa aku terlelap di ranjang empuk kamar Pak Dava. Ya Allah, malu sekali.
Entah sudah berapa lama aku tertidur di sini. Mataku yang terasa berat karena terlalu lama mengeluarkan tangis, kemungkinan menjadi salah satu penyebab utama. Benar-benar ceroboh. Memandangi kehusukan Pak Dava itu seketika mengundang gerimis di hati, hingga terbersit tanya dalam benakku. Beban apa sebenarnya yang kau derita? Apa karena ada masalah dengan Siska? Astagfirullah, jam berapa ini? Memahami waktu semakin bergulir. Aku bergegas bangkit dan keluar kamar, merutuki diri karena telah bertindak di luar kendali. Sesaat kemudian, mendapati koper tadi masih tergeletak di depan pintu, membuat pikiranku tak menentu. Apa yang harus kulakukan? Dengan membawa harapan baru serta menepis rasa malu, ku bawa kembali koper dan tas ransel ke dalam kamar, berupaya untuk bertahan. Tidak mungkin meninggalkan Pak Dava dalam kondisi menyedihkan, kecuali jika dia sendiri yang memintanya. Aku menghamparkan sajadah, menghadap Allah Sang Pembolak-balik hati, menunaikan kewajiban salat asyar. Tak lupa aku bermunajat supaya diberikan keikhlasan dan kemudahan di saat menempuh cobaan. Menunaikan kewajiban salat asyar. Allahu Rabbul Alamin, berikanlah keberkahan dan kesabaran untuk menjalani pernikahan penuh lika-liku ini. Jadikanlah hamba seorang istri yang penyabar dan ikhlas untuk berbakti hingga mampu menjadi penyejuk bagi suami. Jika belum ada rasa cinta dalam lubuk hatinya, berikanlah sececah sinar cinta itu supaya dia menerima takdirmu dengan lapang dada. Malam kian beranjak. Selesai salat Isya, aku menghangatkan lauk yang telah dimasak Pak Dava. Sebenarnya aku mau memasak menu baru, tetapi setelah menimbang, sayang jika makanan itu berakhir mubazir. Aku menunggu untuk beberapa saat. Barangkali Pak Dava hendak turun. Namun yang ditunggu tak kunjung datang. Jangan-jangan sakitnya semakin parah. Astagfirullah. Kuputuskan untuk membawakan makan malam ke kamarnya, membulatkan tekad akan melayani suami sepenuh hati, meski seberapapun banyak penolakan-penolakan yang akan dia berikan. Aku membawa nasi dengan lauk opor ayam, juga teh hangat di atas nampan. Sampai di depan kamarnya, tanganku mengetuk pintu beberapa kali, tetapi sama sekali tidak ada respon. Kekhawatiran dalam hatiku kian memuncak. Jangan-jangan terjadi apa-apa dengannya. Ya Allah, bagaimana ini? Di tengah kecemasan, aku bersyukur karena pintu tidak dikunci. Setelah mengumpulkan keberanian, aku tergesa menerobos pintu kamarnya begitu saja. Namun, saat Netra menemukan badan tegap itu sedang duduk santai bersandar pada kepala ranjang sembari membaca buku, aku terlonjak. Gugup. Jantungku berdentam-dentam tak karuan, dan panas dingin menjalar di sekujur tubuh. Maaf Pak, saya pikir
Saya pikir Bapak kenapa-napa. Tiba-tiba lidahku terpeleset-peleset saking merasa salah tingkah. Menatap ragu lelaki yang sedang membenarkan letak kacamatanya dengan santai itu. Ya Allah, malu sekali rasanya. Seperti maling ayam yang tengah kepergok empunya. Aku bingung harus berkata apa dan berbuat bagaimana. Alhamdulillah kalau sudah sembuh. Saya taruh di sini ya Pak, makan malamnya. Aku bergegas meletakkan nampan di atas nakas tanpa menoleh kembali ke arahnya. Ya Allah, kenapa aku jadi aneh seperti ini? Ya sudah Pak, saya pamit. Maksud saya permisi. Jika ada perlu panggil saja. Setengah berlari, aku meninggalkannya. Tunggu. Mendengar seruannya, kakiku seolah-olah terpaku. Ku pegang dada dengan telapak tangan kiri, berupaya menenangkan diri barang sebentar saja. Kemudian aku membalikkan badan seraya memejam. Ya Allah, ujian apa lagi yang harus kuhadapi? Aku semakin merutuki diri. Kenapa tubuh ini tak bisa santai sama sekali? Tolong tutup pintunya. Setelah itu, kemari. Meskipun diselimuti pertanyaan, entah mengapa aku menurut begitu saja. Tangan terulur untuk menutup pintu. Lalu aku melangkah menghampirinya. Barangkali Pak Dava memang butuh bantuan. Kamu di sini saja. Pintanya santai. Hah? Maksud Bapak? Temani saya. Maksud saya, kamu saya temani di sini. Dahiku mengernyit. Belum paham maksud dari ucapannya yang berbelit-belit. Duduklah. Pintanya lagi dengan santai. Dengan tangan menepuk sisi ranjang yang kosong. Maaf Pak, saya tidak mau. Lebih baik jika ada apa-apa, Bapak hubungi saya saja. Saya di kamar sebelah. Aku benar-benar tidak habis pikir dengan ucapannya yang aneh itu. Apa dia bermaksud mau melecehkanku? Jangan harap sama sekali. Maksud saya, malam ini ada jatah. Jangan berharap mendapat jatah kalau belum. Lantas aku berteriak histeris, mendapati suasana yang gelap. Lagi-lagi tubuh ini merespon seperti malam itu. Sesak, mual, jantung berdegup kencang. Tulang-tulang pun lemas. Ya Allah, kenapa di sini sering sekali mati lampu? Dalam kegelapan, tiba-tiba ada sosok hitam yang mendekat dan mendekap tubuhku erat, membuat sedikit tenang sekaligus ketakutan. Duh, Fiza, udah mikir yang macem-macem, ternyata jatah mati lampu. Kena prank Pak Dava nih. Simak terus cerita ini teman-teman. Jangan lupa tekan tombol like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng. Terima kasih. Assalamualaikum.